Satu doa yang sering kita bacakan dan sangat kita hafalkan adalah doa yang terdapat dalam surat Al-Baqarah surat kedua ayat ke-21. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rasanya tidak ada awak yang tidak hafal dengan doa ini. Seandainya ibu tidak hafal, ini terlalu rasanya. Doa ini bisa awak bacakan sambil berjalan, sambil berlari, bahkan sedang menggigau dalam tidur pun bisa awak bacakan doa ini. Saking hafal. Keistimewaannya doa ini ada di dalam Al-Quran, disebut di dalam hadis Rasul, dan kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasul tidak tinggalkan doa ini, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maka Rasul yang sudah sibuk tidak tinggalkan doa ini. Awak yang cuma sekedar sibuk-sibuk sendiri saja, maka kalau bisa jangan tinggalkan doa ini. Bahkan sepanjang-panjangnya imam memimpin doa, kalau doa ini tak dibacanya, itu ibarat sayur kurang garam, kurang lengkap rasanya doa tersebut. Dan kalau ada ustaz memimpin doa, ada juga penyakit ustaz ini, tapi tidak ustaz di sini. Mentang-mentang disuruh memimpin doa dalam sebuah acara, seluruh doa yang pernah dipelajari didengarkan dibaca. Mulai dari doa nak makan sampai doa bangun tidur, mulai dari doa masuk WC sampai doa masuk masjid, mulai dari doa tamat TK sampai sarjana S2. Seluruh doa dibaca. Awak yang tadi semangat berdoa, kalau sudah doa terlalu panjang, turun juga semangat seiring turunnya kanan ke bawah, karena sudah bersarang lebah di bawah. Akhirnya awak letakkan kanan di bawah. Dalam kondisi seperti itu, kira-kira menurut ibu, kira-kira doa apa yang diharapkan jamaah supaya cepat dibaca si ustaz ini? Iya. Bilulah ustaz akan membaca Rabbana atina. Begitu dia memberikan sinyal Rabbana, hati jamaah mulai berguna. Mudah-mudahan atina. Rupanya Rabbana banyak dalam Al-Quran. Zolamna qulna. Dari sisi irama mungkin sudah ibarat pesawat dah mulai turun. Rabbana atina. Rupanya pesawat ada yang naik. Zol terlalu zikuru lebih naik dari lagi. Tapi begitu dia membaca Rabbana atina, tangannya di bawah spontan naik ke atas, muka yang memucat agak marah langsung memirah penuh harapan. Selesai doa. Makanya doa ini jangan awak tinggalkan. Kata hasanah di situ diartikan bahagia. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kebahagiaan hidup di dunia, bahagia akhirat. Ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa sesungguhnya bahagia itu bukan dari pihak kita. Awak tidak bisa mendramatisasi kebahagiaan di dalam hidup itu. Bahagia itu datangnya dari Allah, bukan datang dari sisi awak. Makanya hasanah mintanya kepada Allah. Ya Allah, beri kami hasanah. Artinya Allah yang memberikan seseorang itu kebahagiaan. Makhluk tidak bisa membahagiakanmu. Makanya kenapa awak sering kecewa dalam hidup? Karena selalu awak gantungkan harapan kepada makhluk. Selagi ibu gantungkan harapan kepada makhluk, siaplah selalu untuk dikecewakan. Makin tidak tergantung kepada makhluk, makin tulang kekecewaan. Ibu bahagianya karena suami, iya kalau suaminya elok. Kalau suaminya sudah terkelok, isunya akan diperbanyak. Tidak usah apa-apa. 15 tahun apa bersama-sama.
Istri, suami pun demikian. Kebahagiaannya bukan karena istrinya, bukan karena Allah membahagiakan lewat istri, tapi bukan istri yang membahagiakan. Ya kalau istrinya beriman, kalau istrinya preman. Ya dan kadang-kadang ada istri serba salah sama suami. Cepat suami pulang, abang kok lambat pulang. Besok cepat suami pulang, abang kok cepet pulang. Besok suami tak pulang-pulang, abang kok tak pulang-pulang. Akhir suami pulang, abang kok pulang. Bapak-bapak kalau punya suami kita, istri kita kayak ini, ansurlah mencuci kita. Dia diganti dengan yang baru. Semua awak menengoknya. Kebahagiaan tidak tergantung kepada anak. Iya kalau anak ibu taat dan soleh. Kalau anak melawan ibu, air matanya lain dulu. Hilang rasanya kebahagiaan hidup. Maka tak kala ibu berdoa Rabbana atina, jangan bayangkan hasanah itu kalau sudah kaya raya baru bahagia. Jadi kapan awak yang miskin ini akan bahagianya? Harus menjadi kaya raya dulu. Ada orang bu, ketek marasai gagang sansaru tua merana. Tidak pernah senang. Jadi kapanlah ibu dengan bahagia? Jadi tidak ada hubungan hasanah ibu dengan rumah hati ke sedan makile piti balipe ome sapele tinggi balompe. Tidak ada hubungannya itu. Apalah tanda orang beriman, suka dan duka hanya mainan, miskin dan kaya hanya cobaan, hidup ini hanya pinjaman. Sayang suara saya serak-serak. Kalau seandainya dulu demo, jangan jumpa dengan saya, dengan suara saya saja, entah gimana itu loh. Hasanah dengan ibu bayangkan menduduki sebuah jabatan, yang menjadi ketua itu cuma satu. Iya enggak? Tentu yang bahagia cuma ketua, sekretaris, bendahara. Awak anggota tidak pernah bahagia. Di lingkungan awak yang paling bahagia cuma RT. Haruskah seluruh suami ibu menjadi RT baru bahagia? Dan ibu menjadi semuanya menjadi ibu RT. 40 rumah, 40 RT-nya. Supaya bahagia. Tentu yang paling bahagia di Pandau ini kepala desa. Ya enggak Pak Tua, awak yang tak punya jabatan tak pernah bahagia. Di ruangan ini yang paling bahagia Pak Kadus, nah dia yang paling tinggi. Tidak ada ukurannya dong, tidak ada ukuran S1, S2, S3. Lagian orang S1, S2, S3 ini beberapa tahun ke depan ini, emak ayah awak dulu, jangankan SR pun dia tak tamat. Iya enggak? Jadi tidak pernah bahagia. Di mana Allah letakkan hasanah tersebut? Di dalam Al-Quran itu dijawab tepatnya di dalam surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab itu surat ke-33, ayat yang ke-21. Bisa ditengok nanti di rumah, tapi jangan sekarang. Nanti kalau ibu tengok HP, hilang konsentrasi. Saya tidak akan bohong loh. Percaya sajalah ibu kepada saya. Anda. Surat 33 ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kata Allah, pada diri Nabi kalian itu ada kebahagiaan, contoh kebahagiaan, uswah hasanah. Bahasa Sarawaknya kalau nak menengok orang yang bahagia dunia akhirat, tengoklah Rasulullah. Beliaulah orang yang terbukti teruji kebahagiaannya dunia dan akhirat. Sesudah itu siapa Pak Ustaz? Orang yang berusaha mengikutinya, berusaha mencontohnya. Maka makin mencontoh orang yang bahagia, awak makin bahagia. Kebahagiaannya dunia akhirat.
Makin dekat ibu kepada contoh yang ibu lakukan sehari-hari, yang dicontohkan Rasul, makin bahagia awak melakukan perbuatannya. Bukankah ibu dulu pernah belajar matematika, bahasa Inggris? Berapa contoh yang dibuat bapak ibu di depan? Contoh pertama, sudah ngerti belum? Belum. Contoh nomor 2, sudah ngerti? Sudah sedikit pak. Contoh nomor 3, ngerti? Sudah mulai mengerti. Contoh nomor 4, nomor 5, 10 contoh. Paham? Kerjakan tugas sesuai dengan yang dicontohkan. Makin awak mengerjakannya sesuai dengan contoh yang dibuat, makin betullah jawaban. Sekarang awak manusia, contoh manusia yang bahagia itu cuma satu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makin saya ibu berusaha mencontoh beliau, insya Allah makin bahagia. Karena beliaulah uswah hasanah. Sahabat kenapa disebut khairun nas? Sebaik-baik manusia al-qarni tsumma lazina yalunahu, tsumma lazina yalunahu. Sebaik-baik manusia itu kata Rasul yang hidup di zaman ini. Kemudian yang sesudahnya, tabi'in. Mengapa demikian? Orang itu sangat berusaha mencontoh Rasul. Tengoklah perkataan Abu Bakar Siddiq kepada Aisyah radhiyallahu anha. Nah, apalagi perbuatan Rasul yang belum ayah contoh. Itu menunjukkan dia berusaha mencontoh. Ada sahabat namanya Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, seorang anak muda, tapi dia selalu mencontoh Rasul. Bila dia menempuh sebuah jalan, 1, 2, 3, jalan ini sama menuju sebuah titik tempat. Tapi yang ditanyakan anak muda ini, mana jalan yang ditempuh Rasul? Jalan 3. Yang jalan ditempuh Rasul mana? Yang ini. Itu dia berjalan. Umpamanya Rasul masuk ke dalam masjid, itu awalnya kan 3. Dari depan bisa, kiri kanan bisa. Tapi Abdullah akan bertanya, mana pintu yang dimasuki Rasul? Di situ dia masuk. Saking nak mencontohnya, walaupun itu bukan sunnah. Dikabarkan Rasul mengunjungi sebuah daerah dan Rasul berhenti di pinggir jalan. Awak kan sembarang saja dia berhenti. Nanti kedai si A, si B, si C, kan gitu. Mana awak senang, mana terasa enak, situ awak berhenti. Jangan situ lagi waktu enak makan dulu. Sana sama ladonya lemah. Tak bergaram loh. Itu awak. Kalau Abdullah anda, di mana Rasul berhenti, di situ dia berhenti. Dikabarkan bahwa unta Rasul itu diikat di sebatang pohon. Maka pohon yang mana di situ diikat. Sakinah mencontoh. Dikabarkan kepadanya ternyata unta Rasul itu memakan rumput di sekitar itu. Disuruhnya pula untanya memakan. Padahal itu tidak sunnah. Dapat dia kabar bahwa sesungguhnya untanya itu berkeliling 2 kali unta Rasul. Disuruhnya pula, awas, itu awas. Disuruhnya pula untanya itu berkeliling 2 kali. Begitulah keinginan daripada sahabat nak mencontoh sang idolanya itu, uswah hasanah Rasulullah. Karena makin dekat kepada contoh, makin benar hidup ini. Kalau hari ini awak merasa kurang benar dalam menjalani hidup, kuncinya tentu saja sudah sangat jauh dari yang dicontohkan. Itulah masalah. Nah, itu yang awak bicarakan secara singkat, mengapa beliau bisa menjadi contoh itu dan apanya yang beliau contoh. Pertama, ibu yang berbahagia, beliau itu bisa menjadi uswah hasanah, contoh kebahagiaan, karena yang awak contoh ini manusia. Ini harus duduk nih bu, karena ada jawaban miring sebagian orang beriman, Pak Ustaz tak bisa mencontoh Rasul, beliau itu nabi, awak enggak. Seakan-akan Rasul tak bisa dicontoh. Kalau seandainya hari ini awak nabi pula, tentu namanya nabi palsu. Beliau itu manusia, bukan kayak awak ini. Rasul juga manusia. Kalau manusia disuruh mencontoh manusia itu bisa.
Yang tidak bisa itu kalau manusia disuruh mencontoh malaikat. Tidak ada ayatnya itu ibu, manusia disuruh mencontoh malaikat. Tidak kan mampu saya bapak dan ibu mencontoh malaikat. Sifat malaikat tidak bisa dicontoh. Satu, malaikat tidak pakai makan, tidak pakai minum. Tunggu, awak tengok ibu di depannya, bersiap-siap. Saya belum makan apa-apa ibu. Jadi kalau seandainya saya tak sempat makan, tolong dibungkuskan. Tidak bukan apa-apa ibu. Kata pepatah, dan dirokan karao singgah di teratak tinggal. Tidak bisa memakan, paling tidak membawa mengagakkan bini dan tinggal. Ada beliau bertanya, ada dibungkus bang, ada ibu padu kiki-kiki boleh. Jangan sampai berita ini tersebar sampai kemana-mana. Saya ceramah di mana-mana loh. Besok saya melalui Ustaz dan ceramah atau ada kanawa ada makanan. Coba ibu tengok. Lahir anak makan, wisuda anak makan, dipinang orang anak awak makan. Islam pernikahan makan. Kalau ibu tak percaya bahwa makan sangat penting dan menentukan, nikahkanlah anak jangan pakai makan. Iya besok. Salam lah, salam lah. Mereka tak pakai tidur, tak sanggup awak dulu. Sebab lebih baik awak kurang makan daripada kurang tidur. Kalau soal makan, tipe-tipe awak ini sudah berkelebihan. Kalau tak percaya, berobat ke dokter. Ibu kurangi makan cabai, kurangi makan asam, kurangi makan nasi, kurangi makan gula, kurangi, banyakkan istirahat. Dan istirahat itu tidur. Lebih baik kurang makan daripada kurang tidur. Tidur sebaik-baik istirahat. Wajatanna naumakum subata. Kami jadikan tidurmu kata Allah sebaik-baik istirahat untukmu. Cuma awak kelewat batas. Tempat yang dilarang tidur pun kadang awak tidur. Di mana itu? Di dua tempat. Satu, janganlah awak tidur sewaktu ilmu tengah diberikan. Waktu Jumat kalau kami laki-laki itu bapak-bapaknya sebenarnya tidak boleh tidur karena disuruh dengar, bukan tidur. Simaklah, dengarlah, itu bunyi nasihatnya. Wasma'u wa ati'u rahimahullah. Ini dirahmat oleh Allah. Nah, ternyata menurut pengalaman saya jadi khatib, hari Jumat itulah bapak ini paling banyak tidur. Dari 25 di saf pertama ini, itu 20-nya tidur. 5-nya bertahan mati-matian. Kali-kali dia mengangguk. Saya tidak terkecoh dengan anggukan bapak ini. Kenapa? Saya belum mulai sih dia sudah mengangguk. Itu angguk menahan kantuk. Termasuk mendengarkan ceramah, apalagi jam-jam kayak ini. Ini ibu tidak tidur karena situasinya awak ramai. Saya sudah sangat pengalaman menghadapi ibu-ibu penuntut lagi nenek-nenek. Menghadapi jamaahnya banyak sabar. Awak malu assalamualaikum pembukaan, sudah ditampakkannya kayak tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hani jawab ini. Sabar. Ada kadang-kadang jamaah ini awak mulai ceramah, dia mulai cerita, sabar. Ada juga yang nengok jam kayak tadi, sabar. Nah itulah perangai jamaah. Nah ibu yang berbahagia, satu. Yang kedua, jangan tidur kata ulama sewaktu ibadah dilakukan. Jadi kalau ibu melaksanakan sebuah ibadah, tidak boleh sesaat dan tidur. Rasul masuk ke dalam masjid, jumpa tali direntak setinggi pinggang di Masjid Nabawi. Rasul bertanya, ini tali milik siapa? Milik Ibu Zainab ya Rasul. Untuk apa? Kalau dia sholat malam, datang kantuknya, maka dia berpegang atau bersandar ke tali itu. Satu sisi ibu itu rajin, sisi lain memaksakan diri. Allahu Akbar. Datang kantuknya dipegangnya tadi. Kata Rasul, buka, bila engkau mengantuk tidurlah.
Memang ibu, setiap awak nak melaksanakan sebuah ibadah hantu pasti datang. Makanya kalau seandainya ibu punya masalah susah tidur, coba niatkan ibadah, langsung ngantuk. Jangan cepat minum obat, umpamanya hari sudah jam 12, kata ibu tuh bergumam, ya Allah, udah jam 12 baru mau lagi tidur. Coba niatkan baca Quran. Cobalah baca Quran. Baru meniat dong. Begitu dia membaca, tidak bisa mencontoh malaikat. Beliau manusia, awak manusia. Tindakan manusia bu sama. Manusia makan, minum. Rasul juga. Cuman beda. Rasulullah itu makannya sekadarnya, terukur. Dasar sehari-hari sedikit. Kalau awak sedikit-sedikit makan, beda. Rasul itu sedikit marah, awak sedikit-sedikit marah. Rasul sedikit tidur, awak sedikit-sedikit tidur. Rasul sedikit komentar, awak sedikit-sedikit komentar. Bahkan ibu-ibu dalam Al-Quran paling banyaklah komentarnya. Jangan tersinggung ya, sudah fitrah ibu. Pergi sholat berjamaah ke masjid itu malu sholat itu, imam ajak ayatnya. Besok pendek ayatnya, la ilaha illallah, Fatihah nggak sempatnya dahulu. Bagus suara imamnya, saya bukan apa-apa, imam awak tuh bergaya mana. Tidak elok suara imam, nggak ada yang lebih buruk dari itu imam. Ustaznya duduk saja, jadi enak ceramah sore tadi, ustaznya tidak ada berdiri. Berdiri ustaznya berjalan, bahasa ustaznya serius ustaznya, terlalu serius kajian tadi, tidak ada ketawa ustaz, gilu kan golak. Allah. Jadi ibu yang berbahagia, itulah Rasulullah tersebut. Wajar beliau disuruh, awak menyuruh, Allah menyuruh kita untuk mencontoh. Yang kedua, siapa awak hari ini? Semuanya sudah terjawab. Rasulullah itu multi komplek bu, pribadi yang dibawanya. Kalau ada umpamanya petani, Rasul juga petani. Bahkan beliau mengatakan, kalau seandainya kiamat memberitakan kepadamu, batang kurma ini masih ada, ini kurma ini tanamlah selagi kau masih bisa berdiri. Itu tandanya beliau dekat dengan masalah tanam menanam. Kalau seandainya pengembala Musa, Rasulullah juga pengembala bahkan sejak kecil. Kalau seandainya Rasulullah itu kaya, Sulaiman Rasul juga kaya. Rasulullah yang tampan, Rasulullah paling tampan. Saking tampannya Nabi ini yang sebagai uswah hasanah ini, beliau mengatakan di langit keempat aku jumpa Yusuf alaihissalam. Yusuf mendapat separuh ketampananku. Tahukah ibu siapa Yusuf? Yusuf ini ibu saking tampannya, dia berkembang positif di Mesir, di perempuan Mesir itu. Apa kata perempuan satu kepada yang lain? Dapat sangka Zulaikha itu loh. Zulaikha itu istri Ikhwir, tempat tinggal Nabi Yusuf. Masa dia senang sama anak angkatnya? Iya malu loh sama ibu pendek. Dengar oleh Zulaikha, kalian tidak tahu siapa Yusuf. Awas ya, dikumpulkan kayak ini, disuruh Yusuf melintas. Wah itu perempuan sedang buka-buka manggala atau apa gitu. Dikasih itu di mana suami kerojuk ini. Oh iya. Disuruh Yusuf melintas. Yusuf lewat biasa, dia nabi juga orang soleh. Tidak bergaya. Perempuan ini yang Isau yang di sini, bawa kemari. Oh Tuhan. Padahal Yusuf lewat biasa, beda dengan pelagan Peradawati sekarang. Wajah yang lewat ini biasa, bu, mungkin lebih cantik ibu, cuma gayanya aja. Ya laki-lakinya nggak ganteng-ganteng betul bu, biasa saja, cuma karena gayanya nampak gagah. Begitu tampannya Yusuf, Rasul mengatakan
itu mendapat separuh ketampanan. Makanya Aisyah berkata, kalau perempuan Mesir itu menengok wajah Yusuf mereka memotong tangannya, bagaimana kalau perempuan Mesir itu menengok wajah Rasulullah? Mereka akan memotong-motong jantungnya. Saking gantengnya Nabi Awal itu. Wajah Aisyah itu agak pencemburu. Tipe suami gantengnya kayak gini. Kalau seandainya suami ibu tidak pernah cemburu kepada suami, wajarnya untuk kami yang mau apa dia bukan dicemburu. Apa nak ulang-ulang, anda kami ustaz itu jarang super, jarang ibu masuk kabar lagi. Nah, itu yang berbahagia. Lalu yang kedua yang terakhir, apa beliau yang awal contoh? Dua saja. Sebagai kunci kebahagiaan kalau nak bahagia, contoh dua ini. Bukan rumah beliau. Di akhir kehidupannya rumahnya kecilnya bu. Padahal beliau itu orang yang sangat kaya raya. Bukan kendaraan beliau adalah unta. Jangan ikut datangkan unta ke sini. Sekarang kalau siang kalau besok orang dari sini ke Padang cuma 6 jam. Sementara awak pakai unta, Honda tak boleh naik ke tol apalagi unta. Itu ibu dibawa tol 6 bulan keluar 6 bulan pulang kemari. Jadi puasa dengan hari raya Haji dan Idul Fitri dia tentu. Nah itu yang dicontoh. Apanya dua saja. Pertama ibadah beliau, yang kedua akhlak beliau. Setiap awak nak meniru ibadah beliau, maka dipastikan dapat kebahagiaan dunia akhirat. Apakah selesai sholat ibu merasa bahagia? Iya nggak? Bahagia nggak? Tenang nggak? Sesudah bersedekah senang nggak? Sesudah menolong orang, itu tandanya setiap contoh Rasul awak bahagia. Waktu itu saja senang dan kesenangan ini tidak akan habis dengan awak pakai sana. Disimpan oleh malaikat di skor besok di akhirat. Jadi bahagia di dunia, bahagia akhirat, kuncinya cuma satu. Contoh Rasul. Makanya kalau ingin wudhu mendatangkan kebahagiaan, wudhulah sesuai sunnah Rasul. Ingin sholat mendatangkan bahagia, sholatlah sesuai sunnah Rasul. Ingin zikir mendatangkan bahagia, zikirlah sesuai sunnah Rasul. Kalau ibu berwudu, sholat, zikir, puasa, haji, umroh berdasarkan orang banyak, belum tentu dapat kebahagiaan. Bukankah orang banyak-banyak berwudu seperti ini? Kalau ingin bahagia, ibu Rasul berpakaian, bukan bentuknya, barunya. Rasul kalau sholat itu tidak ada baju susu. Beliau pakai pakaian yang terbaik karena menghadap kepada Allah yang maha kaya. Pernah beliau itu sholat 2 lapis baju jubahnya. Kata sahabat, coba bandingkan penampilan Rasul dengan bulan purnama. Penampilan Rasul jauh lebih memukau. Jangan biarkan suami sholat tanpa kopiah, kalau lagi tak bawa baju. Kain sarung gulung-gulung. Ibu jangan juga sholat pakai telepon yang banyak tai lalatnya. Gigir kan itu, beli yang bagus. Ada di rumah yang bagus bu, ada Ustaz, tapi untuk acara nikahnya. Jangan simpan besok ibu meninggal, telepon ibu tinggal. Suami ibu tahun pertama mungkin tidak menikah karena tidak sama tetangga. Tahun kedua mulai orang mengasuh-asuh. Tahun ketiga dia pun menikah. Apa katanya sama bini barunya? Itu pakailah telepon kakakku dulu di lemari banyak bagus-bagus. Kata istri barunya, memangnya kakak pakai mana? Telepon buru-buru itu dipakainya. Orang lain yang pakai, ibu
yang bayar kreditnya. Pakai yang bagus itu. Semangat sholat, elokan zikir, mantapkan istighfar, baguskan berdoa, ikhlaskan berinfak. Kalau itu awak lakukan, datang kebahagiaan. Saat awak melakukan saja sudah bahagia. Konontak lagi besok di kampung akhirat. Ini yang saya maksud, orang yang hasanah di dunia, hasanah akhirat lewat ibadah yang dilakukan. Coba ibu cari satu ibadah sesudah itu ibu risau, tidak ada. Orang pergi menunaikan ibadah haji sekian puluh juta, pulang dari situ malah senang, ya enggak? Orang pergi umrah sekarang 30-an juta, sesudah itu dia berniat kapan lagi bisa pergi. Padahal duit habis sekian 30 juta. Tandanya ibadah pasti mendatangkan kebahagiaan itu. Satu. Yang kedua, yang terakhir, kalau ingin bahagia hidup dunia akhirat, punyalah akhlakul karimah sebagaimana akhlaknya Rasul. Prinsip akhlak Rasul tidak susah. Satu, prinsip akhlak Rasul itu mudah atau senang, tidak ada yang payah. Contoh akhlak Rasulullah itu, kata Anas bin Malik, 10 tahun aku tinggal bersama Rasul, belum pernah Rasul memandangku tanpa tersenyum. Dan senyum itu adalah akhlak Rasul. Yang hari ini ditulis di perusahaan, senyum, dia tidak. Orang kalau sudah senyum, hati orang langsung baik. Hilang ibu yang berbahagia, keburukan seseorang lantaran senyum saja. Emak awak di kampung tidak kenal alat kosmetik yang 3 lemari. Kalau senyum dia tidak tahu, susu pembersih dia tak kenal, menyebab lembab. Dengan jalan dengan ketepuk, biarkan kering sejenak. Alas bedah. Tidak usah lagi, pasti dah ibu bilang karena mengintip istri sendiri. Tapi saya tengok begitu memang. Emak awak di kampung cuma kenal bedak IPA nomor 5 atau nomor 4, membukanya dengan gigi samping, meletakkannya sambil berjalan. Mana pergi ini baik-baik dan dia buka. Ada numpuk di sini, tapi wajahnya akrab, nikmati di sini. Sunnah Rasulullah itu senyum muda. Kan syaratnya satu, harus ada kawan. Kalau tidak ada kawan yang senyum, ya kan? Setengah jam ibu menghadap ke gini. Belah dari sini nampak sawit, nampak batang. Pergi pulang ke rumah nampak kandang ayam. Dulu apa disebut? Dari kawan begini Ustaz, kamu senyum kita ajakan senyum. Salam, apa payahnya salam? Karena prinsip dakwah akhlak Rasul itu mudah. Assalamualaikum, tidak payah. Tapi jangan salah, pahalanya besar. Ayuhan nas afsus salam, tebarkan salam. Pahalanya tadkhulul jannah, tapi salam. Kau besok akan dimasukkan ke dalam surga dengan selamat. Syaratnya ucapkan salam. Assalamualaikum. Mengucapnya sunnah, jawabnya wajib. Jangan ibu tak jawab, nanti kawan kan assalamualaikum. Baru sekali dengan ceramah, seolah terus salah bu, jawab waalaikumsalam. Di suami umpamanya assalamualaikum, selama ini suami tak pernah salam. Lalu dia nak merubah diri, masuk rumah sekalipun kata Ustaz harus salam. Tidak ada orang di rumah, malaikat yang lebih mulia akan menjawab salam kita. Jadi kalau salam ibu tak dijawab seseorang, jangan risau. Malaikat yang di samping ibu itu yang mengucapkan salam, menjawab salam. Makanya kum itu bukan ki, assalamualaikum. Kalau ki itu sendiri, alaikum speakernya semua dapat. Makanya curi salam boleh, bukan mencuri ayam yang curi salam. Orang mengucap salam di samping rumah awak, assalamualaikum, awak dengar di rumah sendiri, waalaikumsalam. Karena kum di situ awak masuk sebagai tetangga. Assalamualaikum, wajib dijawab waalaikumsalam. Ini kadang-kadang assalamualaikum, tak dikunci doh bang. Assalamualaikum warahmatullah. Atau ini baru masuk lebih malam. Muak suaminya lagi. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jangan-jangan tak apa-apa. Suami ini tak ada sama. Akan ibu abang ni kata abang pun.
jawaban. Mana salam wajib dijawab? Nanti ibu pisah dengan kawan. So salam itu bukan jumpa saja, berpisah pun salam. Dah bu kami sini ya, assalamualaikum, itulah sunnah. Kirim salam itu sunnah. Kirim salam sama si Anung. Awak kalau sudah bilang kirim salam, dah lain nanti ya pak. Ustaz tuh kirim salam, pasti kirim salamnya assalamualaikum. Ya Isa kata Rasul Jibril kirim salam kepadamu, bukan cewek-cewek itu. Awak tak boleh. Padahal kirim salam mana mungkin lah. Nah, wajib dijawab itu. Yang kedua, ada salam jangan dijawab. Kalau itu jawab berdosa. Kapan itu salam imam selesai sholat? Assalamualaikum warahmatullahi. Kata yang sebelah kanan, waalaikumsalam. Berdosa. Yang ketiga itu ada salam jangan ibu menunggu dia menjawab. Mau dijawab atau tidak jangan dipedulikan. Masuk saja. Iya Pak Ustaz, iya kapan itu? Salam masuk pulau kuburan. Assalamualaikum ya ahli kubur. Jangan ditunggu dia menjawab. Masuk saja lah. Nanti keluar dia kontak. Masalah aku dah lama ibu lari ya. Jadi tidak. Prinsip akhlak Rasulullah itu senang dan menenangkan. Mudah dan memudahkan, senang dan menenangkan. Jadi senang orang menengok akhlak Rasulullah. Apa tak senang hati ya kalau tak ada sombong, tak ada riya, tak ada wujud, tak ada dendam. Ya tak? Senang itu pelong. Kemudian yang terakhir ibadah Rasulullah, akhlak Rasulullah itu berpahala. Setiap ibu lakukan akhlak Rasul pasti mendatangkan pahala. Jangan dikira memaafkan orang tidak berpahala. Menolong orang tidak berpahala, senyum saja tadi dapat pahala. Wasmika fi wajhi wa afika sodako. Nah itu yang berbahagia. Mudah-mudahan kita bisa memahami, yang terbaik bisa mengamalkannya. Kesimpulannya, sejauh mana kemampuan kita mencontoh Rasul, sejauh itulah awak bahagia di dunia, bahagia